Jamendo.com. Chapter 27-28. Yasha terbang. Mereka adalah makhluk iblis yang hanya terdengar di legenda. Sangat ganas, tubuh mereka kuat seperti baja, kekuatannya tak tertandingi. Dari punggung mereka terbentang dua sayap daging yang bisa digunakan untuk meluncur di udara. Mereka adalah pemimpin iblis di antara abis bawah tanah, dan dikenal sebagai Jenderal Iblis. Mereka, terutama Flying Yasha, sangat cerdas, dan tidak jauh berbeda dengan manusia, karena mereka mampu mengolah seni bela diri yang mendalam. Karena mereka bisa terbang, mereka tidak terkalahkan melawan praktisi alam fana. Menghadapi Jenderal Iblis ini, hanya praktisi alam ilahi yang bisa menekan dan bersaing dengan mereka. Kulit Flying Yasha ini sangat kuat, sekeras tulang dan hampir tidak bisa ditembus bahkan dengan pedang terbang. Mereka juga memiliki vitalitas batin yang besar. Bahkan jika seseorang dipenggal kepalanya, tubuh bagian bawahnya bisa terus membunuh orang. Hanya setelah beberapa session akhirnya berhenti bernapas dan mati. Monster-monster ini meluncur ke arah mereka seperti kilat, kecepatan mereka sangat cepat. Bahkan membunuh satu membutuhkan banyak ahli untuk mengelilinginya, bagaimana mereka bisa menangani 10. Wajah Fang Han menjadi sangat menghebohkan. Dia merasakan gelombang demi gelombang bahaya menyerang hatinya. Dia telah membaca tentang Flying Yasha dalam salinannya, dunia. Itu telah menggambarkan ras mengerikan dari abis bawah tanah, dimulai dengan iblis, lalu Yasha, dan akhirnya, Yasha terbang. Satu Flying Yasha dapat memerintah dari 10.000 hingga 20.000 iblis. Mereka benar-benar Jenderal Iblis. Dengan kemampuannya, jika dia menggunakan pedang angin roh, mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk membunuh Flying Yasha. Namun, membunuh dua jelas merupakan kata kematian. Mati-mati, mati-mati, mati-mati. 10 Yasha terbang mendarat di belakang Pangeran Merah Muda yang tampak muda, memancarkan ledakan demi ledakan suara mati yang menghebohkan. Setelah itu, dari antara Jenderal Iblis yang memegang Trisula Baja Hitam Pekat, salah satu dari mereka berbicara dalam bahasa manusia. Oke, sekolah Yuhua, begitu banyak murid di sini hari ini. Ini benar-benar hebat. Untuk membiarkan kami menerima begitu banyak darah dan daging, terutama para ahli alam ilahi. Untuk membiarkan kami mendapatkan begitu banyak mayat untuk dibawa ke bawah tanah dan disempurnakan menjadi boneka emas yang kuat. Kami juga akan mendapatkan beberapa lingki. Jenderal Iblis ini berdiri bersinar di bawah sinar bulan, Trisula baja mereka berkedip dengan cahaya biru. Jelas, itu telah direndam dalam racun. Mata merah Jenderal Iblis ini menyapu sekelompok murid sekolah Yuhua. Ketika mereka menyapu Fang Han merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam genangan darah, mulut dan hidungnya dipenuhi dengan ki berdarah. Kebijaksanaan Jenderal Iblis terbang Yecha sangat tinggi. Untuk menjadi mahir dalam berbicara dalam berbagai bahasa tidak semudah yang dibayangkan. Jika mereka tidak cerdas, mereka hanya akan membunuh dan memakan daging manusia. Kalian iblis bumi dan iblis humanoid selalu saling membunuh. Dalam 7 klan jalur iblis, iblis bumi mempraktikkan teknik tubuh luar terbaik. Untuk berpikir bahwa kalian semua sekarang telah bersatu, apakah kalian semua mencapai semacam kesepakatan? Dengan dingin bertanya pada Yuan Jiankong, peringkat 10 dari peringkat Sanhe. 3 penguasa iblis bawah tanah dan kami telah setuju dan menandatangani perjanjian. Kami bertekad untuk mengakhiri 10 sekolah jalan abadi, dimulai pertama kali di Gurun Hanhai. Setelah itu, pasukan besar kita akan maju selangkah demi selangkah, dan meratakan kerajaan yang dilindungi oleh 10 sekolah jalan abadi, sementara pada saat yang sama memadamkan 10 sekte kalian. Kita akan membangun negara impian kita. Di negara yang dibayangkan oleh Kaisar Iblis, orang-orang, iblis, dan iblis akan hidup berdampingan, hidup bersama di kota, menjalankan bisnis, menanam tanaman, dan mengelola semuanya bersama-sama, tanpa diskriminasi dan pertempuran. Ini akan menjadi negara yang tidak peduli dengan penampilan dan ketidakcocokan. Sejak zaman kuno, koeksistensi manusia, iblis, dewa, dan iblis telah menjadi impian zaman keemasan. Anda pengikut jalan abadi terbagi antara keindahan dan keburukan, baik dan jahat. Anda telah membiarkan manusia, iblis,
dan iblis saling membantai, dan telah menyebabkan banyak perang. Saat ini, semua pembunuhan akan berakhir, dan jalan abadi Anda yang cantik namun jelek, baik namun jahat akan padam. Antara langit dan bumi, kita akan mengantarkan dunia tanpa keindahan dan keburukan, baik dan jahat. Manusia, dewa, iblis, dan iblis akan hidup berdampingan di zaman keemasan yang baru, kata Pangeran Merah Muda dengan lembut dengan suara yang manis, terdengar seperti seorang wanita. Kematianmu hanyalah titik awal, penguasa iblis bawah tanah. Setelah mendengar kata-kata Pangeran Merah Muda, Fang Han memikirkan apa yang telah dia baca di dalam dunia. Iblis dibagi menjadi 3 jenis yang berbeda. Jenis pertama adalah iblis humanoid. Mereka juga dikenal sebagai tipe manusia. Mereka berkultivasi sesuai dengan jalan iblis ke alam ilahi. Misalnya, Sekte Xiantian Sekolah 7 Iblis, Sekte Zhanghen, dan Sekte Hongshen, Del. Jenis kedua adalah iblis bumi. Mereka adalah orang-orang yang tinggal di abyss bawah tanah. Hidup mereka brutal dan jahat, namun masih penuh dengan kebijaksanaan. Jenis ketiga adalah setan langit. Setan langit adalah jenis yang paling misterius, datang dari kehampaan di langit. Mereka adalah jenis yang beragam, ahli dalam penaklukan dan pembantaian. Iblis humanoid, yang mengolah jalan iblis, setelah mencapai alam panjang umur, akan menjadi kaisar iblis. Iblis bumi, setelah mencapai alam umur panjang, akan menjadi penguasa iblis. Setan langit, setelah mencapai alam panjang umur, akan menjadi dewa iblis. Metode pelatihan jalan iblis telah disebarkan oleh iblis langit yang tinggal di kekosongan ketika mereka datang ke bumi pada zaman kuno. Itu sangat berbeda dari metode pelatihan jalan abadi. Mayoritas didasarkan pada asimilasi daging dan darah seseorang dan perampasan paksa. Itu didasarkan pada dorongan emosi negatif seseorang, seperti kemarahan, kebencian, dan kejahatan. Menggunakan emosi kejam ini, itu akan merangsang potensi tubuh. Dibandingkan dengan perawatan jalan abadi untuk diri sendiri, kehangatan, dan emosi tanpa awan, semangatnya jelas sangat berbeda. Di antara langit dan bumi, setan langit yang tinggal di luar angkasa adalah yang paling misterius. Iblis bumi adalah yang paling umum. Namun, yang memiliki kekuatan terbesar adalah 7 klan jalur iblis-iblis humanoid, yang terdiri dari kaisar iblis besar, masing-masing berada di kedalaman alam ilahi dengan kekuatan sihir yang tak terukur. Iblis humanoid melatih dan mempelajari teknik sesuai dengan jalan iblis, tetapi tidak memiliki tubuh iblis sejati. Namun, kebijaksanaan dan kemampuan mereka yang luar biasa untuk merenungkan ketuhanan jalan iblis ke keadaan yang benar-benar sempurna membuatnya mampu menyalip yang lain. Beberapa kaisar iblis hebat bahkan mampu menggabungkan jalur abadi dan jalur iblis untuk menciptakan jenis baru dewa, abadi, dan iblis yang menyatu, memungkinkan mereka untuk mendominasi langit dan bumi. Langit, bumi, dan humanoid, ketiga jenis iblis itu sering saling menyerang. Misalnya, kaisar iblis besar terkadang melakukan perjalanan ke kehampaan dan menangkap iblis langit, lalu menyegelnya, dan mengubahnya menjadi faki. Semua hal ini telah disebutkan di dunia. Saat ini, level Fang Han sudah perlahan naik ke batas antara level ke-8 dan ke-9. Ingatannya sangat dalam, dan memiliki beberapa kemampuan untuk tidak melupakan apa yang melewati matanya. Yasha terbang, bagus sekali. Sekolah Yuhua kami juga kehilangan boneka kuat semacam ini ketika kami memperbaiki rumah dan tambang untuk harta karun. Ada 10 dari mereka di sini. Mari kita curi satu persatu dan berikan kepada para tetua sekolah sehingga para tetua dapat menghapus ingatan mereka dan memperbaikinya kembali. Saya percaya bahwa kita setidaknya dapat menerima 10 lingki, serta mendapatkan kredit dalam jumlah besar. Tiba-tiba, sebuah senyuman muncul di wajah kakak perempuan murid Mo, saudara murid Yuan. Kamu mengeksekusi dan memenggal kepala Pangeran Merah Muda. Rekan-rekan murid pelataran dalamku, sebarkan susunan pedang. Jalankan 10 yasha itu. Murid-murid pengadilan luar yang tersisa, maju dan musnahkan para bandit gurun. Di tengah pembicaraannya, kakak perempuan murid Mo tiba-tiba melambaikan tangannya. Tali emas yang sangat panjang dengan beberapa lonceng ungu yang melekat padanya terbang keluar dari tangannya seperti ular roh, mengikat 10 yasha terbang. Pada saat yang sama, di belakangnya,
Pedang terbang biru terbang keluar, siap untuk memenggal segalanya. Mengikuti perintahnya, 4 murid pelataran dalam yang tersisa juga menggunakan pedang terbang mereka masing-masing, yang mereka kirimkan, membentuk susunan pentagonal dengan pedang terbang biru milik Mo. Susunan pentagonal yang terbuat dari 5 pedang terbang ini saling memengaruhi dengan sihir masing-masing, saling melengkapi dan sangat meningkatkan kekuatan, terus berputar untuk membentuk kolom pembunuhan yang berputar dengan keras. Pasir di sekitar pedang perlahan tersapu ke langit yang gelap gulita. Sementara itu, Yuan Jiankong mengeluarkan teriakan dingin. Pakaian hijau gioknya berkedip membentuk bola cahaya yang mengelilinginya dan membuatnya melayang. Pedang ular perak di tangannya bersinar dengan pancaran ular perak yang ganas saat merayap menuju Pangeran Merah Muda. Pertarungan sengit akan segera dimulai. Tali yang rooster langit. 10 jenderal iblis terbang Yasha hendak bergerak, ketika tiba-tiba, mereka melihat tali panjang yang terlepas dari tangan kakak perempuan murid Mo. Tali ini memancarkan rasa pedih dari Realgar yang menyebar bersama angin. Setelah mencium harumnya, mereka merasakan kekuatan mereka melemah dan tulang mati rasa. Setelah itu, tali melilit mereka, bahkan membungkus semangat mereka. Itu benar-benar berhasil membungkus mereka sepenuhnya. Tali ini sebenarnya adalah Baoqi. Itu dibuat menggunakan gar asli berusia 10.000 tahun yang telah dicampur dengan berbagai harta karun dan ayam darah dari 9.999 ayam jantan 5 warna yang telah lahir pada siang hari ketika Yang Qi berada pada puncaknya. Setelah itu dilebur di kompor pelet sekolah Yuhua dan kemudian disempurnakan dan dijiwai dengan sihir oleh para tetua. Itu khusus dibuat untuk menahan iblis bumi. Iblis bumi biasa, setelah dibungkus, akan menjadi tidak sadarkan diri. Bahkan Flying Yasha, setelah dibungkus, akan sulit untuk keluar. Itu menyebabkan mereka merasa seolah-olah otot mereka menjadi lunak, menyebabkan mereka kehilangan sebagian besar kekuatan mereka. Pada saat salah satu tetua sekolah Yuhua menyempurnakan Baoqi ini, tetua secara pribadi turun gunung, bepergian ke kerajaan Dali, Dade, dan Suri, serta banyak negara kecil. Untuk pengadaan cukup siang lahir 5 ayam jantan warna. Setelah 3 tahun, Penatua akhirnya mengumpulkan jumlah yang diperlukan. Pikirkan tentang itu, sekolah Yuhua mengendalikan banyak kerajaan, mungkin populasi berjumlah 20 miliar. Untuk mengumpulkan begitu banyak 5 ayam jantan berwarna, mereka membutuhkan waktu 3 tahun. Seberapa sulitkah menyempurnakan Baoqi ini? Itu adalah pengekangan khusus, harta klan iblis-iblis bumi di abis bawah tanah. Ayam jantan selalu memiliki yang sangat tinggi, dan sangat pandai berkelahi. Mereka yang lahir pada siang hari, bahkan memiliki yang lebih murni. Darah dari kepala mereka bahkan mengandung yang lebih murni daripada yang murni. Setelah memurnikan bahan-bahan ini menjadi tali, darah, yang mengandung yang paling murni, akan menyatu dengan tali dan memberinya jiwa roh yang ganas. Baoqi ini, bagaimana bisa ada di tanganmu? Tubuh Pangeran Merah Muda mengeluarkan lampu merah, dan terbang ke langit. Ia melihat 10 Yasha terbang terikat oleh tali, masing-masing berusaha keras untuk membebaskan diri, namun tidak dapat berbuat apa-apa karena kekuatan mereka sangat berkurang. Itu melihat masing-masing terbunuh oleh pedang terbang yang menembus jantung masing-masing. Pangeran Merah Muda, kami ingin membunuhmu, kenapa kamu tidak sepenuhnya menghitung itu? Kakak perempuan murid senior Mo tertawa dingin. Membunuh. Pada saat ini, bandit gurun yang telah melonjak seperti ombak, melihat pemandangan yang memburuk, melonjak seperti api dengan niat membunuh, unta mereka berlari kencang, jenderal mereka melonjak ke depan, berguling melintasi dataran gurun. Murid pengadilan luar, kamu masih tidak menghalangi mereka. Kakak perempuan murid Mo dengan keras meraung. Pada saat ini, beberapa pangeran dan putri Dade mulai membunuh, mencegat bandit gurun yang menyerang. Kami juga akan membunuh. Ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk mengalami pertempuran yang sebenarnya dan mempertajam keterampilan kita. Kata Hong Yi. Benar. Semangat Juang Fang Han telah dibangkitkan oleh pertempuran sebelumnya, tetapi pada saat itu, dia tidak tahu apakah dia seharusnya berpartisipasi atau tidak. Jadi, dengan memegang pedang pemenggalan iblis, dia, bersama dengan Hong Yi dan Liu Kang, berjalan ke dalam gelombang bandit gurun dan mulai membunuh mereka.
Pedang Fang Han menembus baju besi bersisik bandit gurun, benar-benar menusuk lubang di hati mereka. Sementara itu, serangan bandit hanya meninggalkan bekas pedang pada pakaian ajaib Fang Han. Pembunuhan, penderitaan, pukulan, mengambil nyawa, menghindar dan menghindar, membunuh lagi. Fang Han bergegas ke tengah bandit gurun, tubuhnya lincah seperti monyet, pedangnya mengalir seperti aliran bintang. Giginya kejam dan keras, dan menjadi semakin padat. Dia juga mendapatkan lebih banyak pengalaman tempur melalui pembunuhan. Ini benar-benar pertarungan, dan bukan ujian. Itu sangat berbeda dari perdebatannya dengan Hong Yi. Pedang dipotong dan panah terbang di tengah ratusan ribu bandit gurun. Setiap keraguan, dan seseorang akan segera terbunuh di tempat. Dalam masa seperti itu, tidak ada keberuntungan sama sekali. Apa artinya meredam keinginan seseorang untuk bertarung? Jelas, itu berarti bertarung di medan perang, menghadapi ribuan tentara dan kuda, memasuki semak-semak pedang dan anak panah tanpa rasa takut. Bandit gurun adalah pasukan yang sangat ganas, masing-masing bandit dipersenjatai dengan pedang. Menghadapi pasukan yang begitu ganas, terutama oleh diri sendiri, benar-benar menguji keberanian, kebijaksanaan, kekuatan, dan keberuntungan seseorang. Ini adalah pertama kalinya Fang Han membunuh orang yang masih hidup. Pada awalnya, ada beberapa yang terbiasa, tetapi begitu seorang bandit gurun mengiris lehernya, hampir memotong separuh wajahnya, kegugupannya menghilang, hanya menyisakan niat membunuh. Menembus area vital, menghindar, dia, seperti pedang tajam, mengambil nyawa orang lain. Satu demi satu kehidupan menghilang di bawah pedangnya. Dengan setiap bandit yang jatuh, roh Fang Han menjadi lebih sensitif, merasakan ki dari roh-roh di sekitarnya. Fang Han sendiri tampaknya telah menjadi kematian, tanpa henti memanen kehidupan orang-orang di sekitarnya. Para bandit gurun yang telah mengepung murid-murid sekolah Yuhua ini terdiri dari setidaknya 2.000 orang, semuanya ganas, dan mati rasa karena perasaan membunuh orang. Bilah melengkung mereka berkelebat indah, seolah memotong emas dan memecahkan batu giok. Ada cukup banyak ahli di antara bandit. Ketika mereka bergegas untuk membunuh, momentum mereka cukup untuk membuat semua orang membeku. Apa yang paling ditakuti oleh para ahli bela diri? Mereka paling takut dikepung oleh tentara dan dibunuh. Terhadap ribuan tentara dan kuda, banyak seni bela diri tidak dapat digunakan, karena pedang dan panah tidak memiliki mata. Meskipun kekuatan Fang Han telah lama ditarik keluar, dia masih jauh lebih sombong daripada ahli alam ilahi biasa. Menghadapi bahaya terus-menerus ini, jika bukan karena pedang pemenggalan iblis miliknya, yang memotong besi seperti lumpur karena diilhami dengan sihir tajam dan tubuhnya melindungi pakaian sihir yang tidak bisa ditusuk oleh pedang atau panah, dia pasti sudah mati. Diretas sampai mati lebih dari 10 kali. Meski begitu, tangan dan lehernya dipenuhi dengan banyak garis memar yang terkena pedang. Untungnya, tubuhnya telah menyempurnakan Nine Aperture Golden Pellet, membuat kemampuan pemulihannya sangat hebat. Bahkan tanpa Blood Stopping Talisman, dia bisa langsung menahan lukanya. Adapun Hong Yi dan Liu Kang yang berada di sampingnya, jimat penghenti darah giok di tubuh mereka tanpa henti memancarkan cahaya saat jimat memperbaiki luka ringan mereka. Jimat penghenti darah giok dimurnikan dari banyak obat spiritual. Di dalam, mereka dipenuhi dengan kekuatan sihir. Setelah diedarkan melalui tubuh seseorang, kekuatan obat di dalam akan berubah menjadi uap, dan menerapkan dirinya pada kulit dan otot, menghentikan pendarahan, mengusir ki beracun, dan membantu seseorang memulihkan kekuatan mereka. Fang Han. Hati-hati. Qiyang. Tepat ketika Fang Han menjadi sedikit terganggu, Bilah melengkung, seperti bulan di langit, tiba-tiba muncul di depan matanya. Seolah-olah roh-roh jahat tiba-tiba melarikan diri dari penjara mereka, seolah-olah cahaya bulan jatuh dari langit tidak dapat dihentikan. Fang Han hanya merasakan rambut di lehernya tiba-tiba berdiri saat dia melihat pedang itu jatuh ke lehernya, hendak mengambil kepalanya dari tubuhnya. Dia tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Tepat pada saat kritis ini, Hong Yi tiba-tiba menghunus pedangnya. Seperti kilat yang menembus awan, dia berhasil menangkis pedang melengkung itu, menyelamatkan Fang Han dari krisisnya. Hanya siapa yang menggunakan seni bela diri tingkat tinggi seperti itu. Terutama bilahnya yang melengkung,
rasanya seolah-olah itu adalah roh cahaya jahat yang menyihir. Seni bela diri semacam ini hanya dapat muncul setelah seseorang berlatih ke tingkat ke-10 transformasi dewa. Setelah pelatihan ke tingkat transformasi dewa, seni bela diri seseorang akan lebih dekat ke puncak. Keterampilan seseorang akan diresapi dengan kekuatan spiritual. Hanya dengan satu kepalan tangan, seseorang bisa mengeluarkan ilusi, membingungkan roh musuh. Pada tingkat ini, seseorang hanya beberapa langkah dari menerobos ke alam ilahi. Bandit gurun bertebaran seperti air pasang yang deras, meninggalkan banyak mayat. Tidak ada yang tahu siapa yang menabuh genderang perang, tetapi tiba-tiba, seorang bandit gurun pasir yang mengenakan pakaian putih muncul di depan mata Fang Han. Hari ini, di antara banyak bandit gurun yang dia bunuh, Fang Han hanya melihat yang mengenakan pakaian hitam atau kuning yang cocok dengan warna gurun. Hanya bandit yang satu ini yang mengenakan pakaian putih, yang mengejutkan, tidak ada bekas darah dan kotoran. Murid Yuhua benar-benar luar biasa. Kalian mundur, aku akan membawa bagian belakang. Suara serak yang terdengar magnetis keluar dari mulut bandit gurun berpakaian putih. Baru sekarang Fang Han menyadari bahwa bandit gurun berpakaian putih ini masih sangat muda. Namun, wajah bandit itu ditutupi oleh kerudung mereka, sehingga menyebabkan Fang Han tidak dapat melihat wajah mereka yang sebenarnya. Namun, hal yang paling mencolok adalah bilah melengkung yang digunakan bandit itu. Itu berfluktuasi seperti merkuri, dan panjang dan besar, 6 ci penuh. Itu jelas bisa dengan mudah memotong kuda menjadi 2. Pangeran Bulan Jahat. Dia adalah pemimpin bandit gurun, yang dikenal sebagai Putra Gurun. Jika kita menangkapnya dan menyerahkannya kepada para tetua sekolah Yuhua, kita tidak hanya akan dapat menerima tempat untuk turnamen promosi murid dalam, tetapi juga untuk menerima Lingki. Kemungkinan besar dia telah memasuki alam ilahi. Pada tahun-tahun awalnya, dia memakan kelelawar darah gurun bersayap 6 yang besar, menyebabkan dagingnya menjadi lebih kuat daripada ahli alam ilahi normal. Salah satu tugas di gerbang sekolah-sekolah Yuhua adalah menangkap orang itu. Tepat pada saat ini, angin puyuh niat membunuh dilepaskan. Itu adalah Pangeran Bao dari Kekaisaran Dade, bersama dengan 2 pria dan wanita, mereka semua adalah murid pelataran luar. Kau ingin menangkapku? Saya datang. Tiba-tiba, Pangeran Bulan Jahat mengambil langkah, dan meledak, seperti kuda 1000 li, melintasi 30 hingga 40 langkah penuh sebelum menggunakan bahasa melengkung bulan jahat untuk memenggal kepalanya sekali lagi. Fang Han, setelah melihat cahaya pedang di atas, bahasa melengkung bulan jahat, tidak bisa menahan perasaan seolah-olah rohnya tersedot olehnya. Dia tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Untungnya, dia sudah mengalaminya, dan dapat segera menggunakan teknik spiritual utama untuk menenangkan pikirannya. Pedang ajaibnya terbang ke langit, dia menggunakan Seven Star Loopling untuk memblokir cahaya pedang yang mendekat. Fang Han memblokir cahaya pedang, dan mulai melakukan serangan balik, hanya untuk menyadari bahwa sudah tidak ada seorang pun di depannya. Teknik gerakan, Evil Moon Prince, terlalu cepat, seperti teleportasi. Satu-satunya yang tersisa adalah bayangannya, dan kepala 7-8 orang yang telah dipenggal. Masing-masing murid pelataran luar sekolah Yuhua ini telah menderita pukulan pedangnya. Di depan mata Fang Han, bilah melengkung dengan ki jahat sekali lagi datang, bertujuan untuk memenggal kepalanya. Niat membunuh yang padat benar-benar menutupi langit dan bumi di sekitarnya. Dia menjadi tidak dapat melihat apapun di sekitarnya, dan rohnya sekali lagi tersedot oleh bilah melengkung. Fang Han memerintahkan dirinya untuk memblokir, cahaya pedangnya sendiri terbang, berturut-turut memblokir 10 serangan, sebelum tiba-tiba, tekanan di depannya tiba-tiba mengendur. Pada titik ini, para bandit gurun sudah mundur dengan rapi. Hanya dengan satu gerakan, Pangeran Bulan Jahat telah bergerak sejauh 10 langkah. Beberapa pasang surut lagi, dan dia sudah pergi, menghilang ke padang pasir sekali lagi. Di sekeliling para murid hanya ada ratusan unta naga putih dan lautan mayat. Pemimpin bandit gurun, Pangeran Bulan Jahat, telah mengikat semua murid sehingga bawahannya bisa melarikan diri. Keterampilannya sangat kuat, fisiknya kuat, dan kecepatannya sangat cepat sampai-sampai mustahil untuk dipahami. Fang Han belum pernah melihat orang yang begitu kuat, apalagi keterampilan yang aneh.
Haruskah kita mengejar atau tidak? Lupakan saja, kita terlalu lelah. Selain itu, kami tidak memiliki Linki, sehingga tidak mungkin bagi kami untuk melawan Pangeran Bulan Jahat. Kekuatan keterampilannya terlalu besar. Jika kita mengejar penyergapannya, dia akan membunuh kita semua. Mari kita saksikan saja kakak perempuan murid Mo menaklukkan iblis. Pangeran Bao dan beberapa orang lainnya mengadakan diskusi. Gagasan mengejar dikejar oleh seorang putri, dan mereka setuju untuk berhati-hati untuk saat ini. Jika kakak perempuan murid Mo berhasil menaklukkan iblis itu, pencapaiannya akan sangat luar biasa. Pangeran Bao dengan dingin menatap Fang Han, seolah dia tidak puas karena Fang Han tidak mati di tangan para bandit gurun. Namun, setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke atas untuk menyaksikan pertarungan di langit. Kakak perempuan murid Mo dan 4 murid pelataran dalam semuanya fokus untuk mengendalikan pedang terbang mereka, yang, bersama dengan pedang ular perak, Yuan Jiankong, telah mengelilingi Pangeran Merah Muda. Adapun 10 Yasha terbang itu, mereka masih di udara, sepenuhnya dikendalikan oleh Sky Rooster yang robe, meraung saat mereka berjuang untuk membebaskan diri. Mereka tidak dapat terbang, karena ujung tali yang lain masih dipegang di tangan kakak perempuan murid Mo. Dalam situasi saat ini, seolah-olah kakak perempuan murid Mo sedang menerbangkan layang-layang, menahan 10 Yasha terbang ini sampai Pangeran Merah Muda dipenggal. Setelah itu, mereka bisa menghabisi 10 Flying Yasha ini bersama-sama. Yasha ini, meskipun jantungnya telah ditusuk oleh pedang terbang, mereka hanya melemah, dan tidak benar-benar mati. Baoki itu, pasti sangat berharga. Jika itu menahanku, apakah gambar mata air naga kuning tersembunyi masih bisa menyegelnya? Harta karun, itu benar-benar harta karun. Hanya dengan menggunakannya, 10 Flying Yasha tertahan. Jika bukan karena Baoki ini, maka saat ini, kami akan menderita kerugian besar. Tapi, yang mengejutkan semua orang, kakak perempuan murid Mo sebenarnya memiliki Baoki. Orang seperti apa dia? Siapa yang dia pinjam? Fang Han memperhatikan untuk waktu yang lama, pikirannya tak henti-hentinya memikirkan tentang Baoki. Pangeran Merah Muda saat ini tergantung di udara. Pedang terbang merah mudanya terus-menerus terbang bola-balik, menghalangi semua cahaya pedang yang mendekat. Adapun pakaian di tubuhnya, mereka meninggalkan gelombang demi gelombang cahaya merah muda, membentuk bola cahaya pelindung. Beberapa cahaya pedang-pedang terbang akan meretas bola pelindung, menghasilkan ledakan warna merah muda. Tak satu pun dari mereka telah berlatih ke alam ilahi, dan sangat bergantung pada harta sihir mereka untuk bertarung. Jika kakak perempuan murid Mo berhasil kali ini, dia tidak perlu pergi ke negara bulan biru. Dia dapat segera kembali ke sekolah Yuhua, menyerahkan Pangeran Merah Muda kepada para tetua sekolah, dan menerima pelet umur panjang Yin Yang atas pencapaiannya. Bisik Liu Kang saat dia menyaksikan pertempuran. Pangeran Merah Muda tidak mudah dipenggal. Meskipun kakak perempuan murid Mo merencanakan ke depan dan meminjam Baoki, kami masih tidak tahu apakah Pangeran Merah Muda ini tahu keterampilan melarikan diri atau tidak. Bahkan jika Pangeran Merah Muda ini terbunuh, pujian tidak akan jatuh pada kita. Paling-paling, kami hanya akan mendapatkan tempat turnamen promosi murid dalam, kata Hong Yi, sambil fokus menonton pertarungan. Fang Han benar-benar ingin mengeluarkan pedang terbangnya sendiri dan memujinya, tetapi saat ini, dia tidak bisa mengeksposnya. Jika tidak, begitu kakak perempuan murid Mo membunuh iblis, dia akan menyerangnya. Kekuatanku masih sangat dangkal. Saya harus terus menjalani pelatihan pahit, tetapi sekali lagi, pertempuran ini, terutama pertarungan dengan Pangeran Bulan Jahat, sangat bermanfaat bagi saya, dan membantu saya meredam semangat saya. Fang Han memikirkan pertarungan hidup dan matinya, dan kemudian latihan tempurnya. Itu jauh lebih bermanfaat baginya daripada pelatihan tertutup selama berbulan-bulan. Pangeran Merah Muda telah mulai melakukan serangan balik. Kemenangan atau kekalahan akan ditentukan dalam satu serangan ini. Tiba-tiba teriak Hong Yi. Benar saja, Pangeran Merah Muda yang dikelilingi oleh bola cahaya merah muda itu tiba-tiba meraung. Bola cahaya merah muda lain muncul di tangannya. Bola merah muda ini didorong keluar olehnya, dan menyentuh seberkas cahaya pedang. Tiba-tiba meledak. 6 permintaan yang milikku.